Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Bagis Manisang menjumpai Anda di Perempuan Bicara. Yang kita rasakan bersama adalah duka ketika melihat sedikit ya dari tayangan sebelumnya. Di tanggal 28 Oktober kita semua bersemangat, mungkin dari Sabang sampai Merauke juga merayakan atau memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Namun tidak kemudian dirasakan hal yang serupa semangatnya di Solo, karena justru duka yang dirasakan karena sangat prihatin sekali dengan meninggalnya Gilang Endi Saputra, yaitu seorang mahasiswa ya, meninggal saat mengikuti pendidikan dan latihan dasar atau Diklatsar Menwa UNS di kawasan Juruk, Solo, Jawa Tengah. Kita lihat dulu seperti apa. Gilang Endi Saputra tewas saat mengikuti pendidikan latihan dasar Resimen Mahasiswa Menwa Universitas 11 Maret. Keluarga melaporkan ke polisi karena menduga adanya tindak kekerasan terhadap Gilang lantaran ditemukan luka memar pada wajah dan tubuh. Dari rekan kampus juga itu datang malam-malam ke pihak keluarga mengabarkan kalau almarhum itu masuk rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit itu mendapati untuk almarhum itu sudah nggak ada. Hingga saat ini polisi masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi menemukan adanya luka lecet dan memar di bagian tubuh korban. Pemeriksaan fisik luar daripada jenazah memang ditemukan beberapa luka lecet maupun memar di beberapa bagian tubuh jenazah. Kasus tewasnya Gilang Endi Saputra berujung desakan pembubaran kegiatan Menwa. Seberapa penting keberadaan Menwa di kampus? Apakah kegiatan ala militer masih sesuai dengan dunia pendidikan saat ini? Kasus ini juga menjadi catatan bahwa masih adanya tindak kekerasan dalam dunia pendidikan. Kenapa kekerasan di kampus masih saja terjadi? Ini jadi hal yang patut kita perbincangkan di meja Perempuan Bicara malam hari ini. Saya tidak akan sendiri menemani Anda selama 1 jam ke depan. Sudah ada Ibu Husnul Mariah, dosen ilmu politik yang hadir bersama kami di sini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum untuk semua pemirsa juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita juga akan memperkenalkan dengan di sebelah saya ada Ibu Irma Chaniago sebagai politisi. Apa kabar Bu Irma? Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia juga dalam kondisi sehat. Amin. Amin. Ada juga di sini ada Mbak Asfinawati ya sebagai aktivis HAM. Apa kabar Mbak Asfi? Baik, semoga baik semuanya juga Mbak Bagis. Baik, dan Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Insya Allah sehat Mbak. Sehat ya, oke. Kita tidak berlima saja di sini, sudah bergabung secara virtual juga Mbak Novarina Eka Puri, sepupu dari korban ya, sepupu dari Gilang Endi Saputra, almarhum Gilang Endi, yang ada di sebelah kanan layar Anda di bawah. Assalamualaikum Mbak Nova. Waalaikumsalam. Baik, lalu kemudian di atasnya ada Ibu Suni Umul Firdaus, Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional Universitas Negeri 11 Maret UNS. Assalamualaikum Ibu Suni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Baik, saya pertama ucapkan bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga dari Mbak Nova ya. Sepupu Anda, Gilang Endi Saputra, begitu yang sudah berpulang. Mbak Nova, sekarang keluarga kondisi seperti apa dengan mungkin perkembangan terbaru ya, bahwa ini masih diproses di kepolisian, seperti apa juga di kampus yang sudah ada dapatkan informasinya Mbak Nova? Kalau keluarga jujur untuk saat ini masih dalam keadaan yang berkabung. Jadi keluarga masih dalam keadaan shock yang ya, tapi kita tetap optimis. Mudah-mudahan setelah ditangani oleh pihak kepolisian semuanya akan segera menemukan titik terang dan jalan keluar yang terbaik. Amin, amin. Baik Mbak Nova, mungkin kita langsung saja ya Mbak ya bertanya bagaimana kronologi dari kacamata keluarga yang terjadi terhadap almarhum Gilang. Kenapa keluarga begitu yakin ada dugaan kekerasan yang terjadi dan menjadi akibat
dari meninggalnya Gilang? Silakan Mbak Nova. Iya, jadi pada saat kita sampai rumah sakit, itu memang posisinya kita tidak melihat jenazah secara langsung ya. Jadi setelah jenazah sampai di rumah, itu baru pihak keluarga yang ada di rumah itu membuka dari tutup yang ada di muka, itu sudah di kedua mata itu ada hitam-hitam seperti darah menghitam yang mengering, kemudian dari hidung itu juga ada darah hitam yang mengering, kemudian dari pihak keluarga itu juga menemukan bahwa kain penutup jenazah yang digunakan itu di bagian belakang kepala itu basah, jadi seperti ada cairan putih tapi bukan darah, cairan putih yang keluar dari kepala, seperti itu. Jadi setelah keluarga berkoordinasi, kita memutuskan untuk melaporkan ke pihak kepolisian dan akhirnya dilakukan otopsi terhadap jenazahnya Mas Gilang, seperti itu. Baik, kalau sedikit mundur ke belakang Mbak Nova, ini kan tadi yang diceritakan apa sih yang dilihat, dirasa, atau mungkin ada kesimpulan awal dari keluarga ya tentang apa yang terjadi pada Gilang. Namun sebelumnya juga sempat ada informasi tidak sih mungkin Mbak Nova bahwa Gilang sudah sempat berkomunikasi akan ada pelatihan ini, akan seperti apa dan lain-lain Mbak Nova? Kalau untuk pelaksanaan diklat ini, Mas Gilang sendiri memang sudah izin ke keluarga. Jadi sudah izin akan ada diklat menwa di kampus UNS, kurang lebih pelaksanaannya selama 1 minggu. Jadi pada hari Jumat malam itu Mas Gilang pulang dari kampus, kemudian mempersiapkan barang-barangnya karena masih ada di rumah. Mas Gilang juga sempat untuk potong rambut, kurang lebih pukul 10 malam itu Mas Gilang berangkat ke kampus. Cuman tidak ada penjelasan dari Mas Gilang untuk pelaksanaan diklat sendiri itu akan seperti apa, itu kita dari pihak keluarga tidak diberitahu mengenai masalah itu. Baik, jadi cukup percaya kemudian untuk berangkat 1 minggu, ternyata di hari ketiga begitu ya, keluarga harus mendengar kabar duka. Nah, boleh tahu juga mungkin Mbak Nova pada saat berangkat kondisi dari almarhum ini dalam keadaan sehat walafiat atau ada kondisi kesehatan atau seperti apa? Kalau Mas Gilang sendiri pada saat berangkat itu keadaannya sehat walafiat, tidak ada sakit sama sekali, kemudian tidak ada penyakit bawaan atau apapun itu. Jadi karena Mas Gilang itu juga anaknya rajin berolahraga, dia juga senang bersepeda, senang goes. Kita dari pihak keluarga itu percaya kalau fisiknya itu fit, jadi bisa kuat untuk menjalani diklat yang diadakan di kampus, seperti itu. Karena gemar aktivitasnya di luar olahraga juga gitu ya Mbak Nova ya. Jadi keluarga juga mengikhlaskan kepergian untuk mengikuti pelatihan gitu ya Mbak Nova ya. Oke. Nah, setelah kemudian akhirnya mendengarkan kabar duka, lalu kemudian almarhum juga sempat dilarikan ke rumah sakit. Apa sih cerita yang didapat oleh keluarga? Bisa sampai lari ke rumah sakit, apakah sempat mendapatkan pertolongan? Seperti apa sih cerita yang sampai ke keluarga Mbak Nova? Apa yang terjadi terhadap Gilang? Jadi itu pada hari Senin 1:30 dini hari kurang lebih, itu ada 2 orang perwakilan dari mahasiswa UNS itu yang datang ke rumah mengabarkan kalau Mas Gilang itu masuk ke rumah sakit. Jadi kami dari pihak keluarga itu juga bertanya sebenarnya ada apa, sakit apa, kenapa bisa sampai dibawa ke rumah sakit, tapi dari utusan kedua mahasiswa tersebut tidak memberikan jawaban apapun. Jadi mereka hanya bilang, nanti saja ibu bapak kami jelaskan di rumah sakit. Jadi kita di rumah juga tidak tahu kondisi pastinya Mas Gilang itu seperti apa. Makanya ketika sudah sampai di rumah sakit kurang lebih pukul 2:30 dini hari itu juga tidak langsung masuk ke ruang IGD. Jadi kita kedua orang tuanya ya, mamah dan bapaknya itu dipersilahkan untuk duduk di depan ruang UGD. Kemudian belum ada pernyataan apapun dari panitia. Baru
ketiga kali bertanya sebenarnya bagaimana kondisinya Mas Gilang, itu baru dijawab oleh pihak universitas bahwa Mas Gilang sudah tidak tertolong. Jadi untuk kronologinya seperti apa itu sebenarnya kita tidak tahu. Seperti itu. Berarti yang dikatakan tidak sempat tertolong ya Mbak Nova ya? Artinya ada proses di rumah sakit atau tidak, keluarga nggak tahu ya? Kalau itu kita lihat dari surat kematian yang diterangkan, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Muardi. Jadi di sana jelas sekali tertulis bahwa telah datang ke Rumah Sakit Umum Dr. Muardi dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau dari bahasa yang seperti itu, kami juga bisa kami menyaksikan bahwa belum sempat ada pertolongan medis yang dilakukan oleh tim dokter di rumah sakit. Jadi memang sudah tiba dalam keadaan meninggal dunia di rumah sakit, seperti itu. Baik, Mbak Nova, kita akan sambung lagi. Saya juga akan bertanya ke pihak UNS ya, ke Ibu Suni juga sesaat lagi, tetap di Perempuan Bicara.